interaksi antara suami dan istri seperti itu. Jadi Umi ala-ala aja colok listrik. Waktu Umi colok tuh saya nggak usah ngomong. Umi nggak usah ngomong apa, colok aja. Jadi ala-ala listriknya aja bohong gitu. Jadi Abi datang bagaimana sorban saya langsung dipakaikan ini pakai. Umi gimana sih? Disiapin sorbannya. Nanti sudah jadi cakep deh. Saya kirim ke linknya Abi biar Abi bisa naikin di Abi punya vlog ya. Abi udah subscribe saya belum? Dia subscribe balik. Subscribe balik ya. Oke. Ada komentar juga ya. Oh siap. Udah. Nanti saya lihat. Siap. Jadi kemarin saya pakai HP aja. Pakai kamera lama ngedit lagi. Jadi saya langsung pakai HP. Siap. Oke, abis kita siap-siap dulu kan ya? Iya. Gi, ambil Abi mau pakai sorban. Mau ambil Abi pakai sorban. Kita setting dulu. Abi yang mau, ini harus, kalau namanya profil dia harus lebih banyak berinteraksi, banyak komunikasi, jadi nggak banyakin naskah. Karena Ian tuh paling hobi kalau nulis sudah lupa diri, bisa sampai berlembar-lembar. Jadi kali ini kita setting rubah dulu, kita buat profil, tapi yang paling banyak untuk komunikasinya adalah tokohnya di dalam profil tersebut. Di situ kita pakai pendakwah Ustadz Munir atau Nabi anak-anak. Ini Gi. Salah Mbak ya. Lagi di setting. Ini. Berarti kehilangan. Atau Pak Titi saya ambil. Momen beliau setrika sorban, terus taruh sorban di dia punya bahu, kemudian suaminya mau pergi ke Metamau. Setelah itu kita masuk ke scene kedua yaitu di Metamau. Kalian lihat teman saya satu ini. Tak, ini kegiatan lagi nyiap-nyiap. Terus teman saya di sana lagi Kak. Iya. Kita siap-siap menuju ke Metamau. Tapi belum sarapan bagaimana ya? Kita belum sarapan Kak. Kita sakit pilihan, bisa sakit kemarin. Tinggal makan dulu. Bayan, sorbannya ambil di. Sorban di dalam. Ingat makan. Ini. Kalau lapar hancur dunia ini. Ada sakit kita seperti kerjaan. Aduh. Pak Titus. Oh saya yang disunting toh. Ini Umi. Minta ini. Ya, sekarang Abi belum bisa wujudkan karena sebagai istri paling tahu kan ini kebudayaan pasar politik kita. Hati Almonir. Terkenal hati Almonir ini. Oke, kita siap? Ya. Oke, teman-teman kita standby. Oke, saya wawancara 5, 4, 3. 7 bahkan dong. Hah? Betulnya enggak merah.
supaya tempat wudhunya di situ, kamar dainya di situ. Jadi ini yang dijadikan kamar dai di bagian sini, di sebelah itu. Karena saya rencana itu saya mau bongkar itu tembok ini ke sana. Mundur kembali, maju kembali. Kipas anginnya masih jadi nggak, Mbak? Begini sudah. Itu makanya kipas angin ini dia. Ini di sini kalau ada tamu minta maaf saya bilang. Tamu ini kalau tidak datang panas, aduh Pak panas ya. Lihat itu situasi saya begini sudah. Mau apa lagi? Jadi Pak Maruf ini lubang-lubang. lubang ini harus dirapikan kembali pakai tembok. Tidak boleh begini lagi. Karena ini yang hancur. Kalau air dari sana itu dia masuk ikut sini juga. Waktu kemarin itu, makanya saya takut lagi masuk ikut dalam lagi bahwa kita mau bersihkan bagaimana. Nah dengan platformnya itu kita harus ada karena supaya anak-anak itu nyaman dia datang mengaji itu. Kasihan. Itu makanya saya kipas angin kasihan. Membawa fatwa langsung. Ini bukan. Dia ingin menceritakan kepada publik lewat media televisi. Iya. Nah itu bahwa ada umat Islam di Melaka itu yang hidup 11 kakak, tetapi masih jauh dari kelayakan, baik dari segi iman maupun dari segi pendidikan. Seperti itu. Artinya perlu perhatian banyak orang untuk mendukung sarana. Supaya jadi itu rata begini. Rata, tapi kan lama-lama Hujan itu dia turun sampai dia turun begini. ya, Dengan adanya ini, sebetulnya ibu, saya itu bukan apa ya, sebetulnya tidak mau bertatap muka. Saya sudah bosan deh, Ustaz ini termasuk berhasil untuk membimbing umat yang ada di sini. Termasuk saya juga, bukan apa. Saya kan sekolah, bukan sekolah agama. Saya bilang. Jadi saya bilang terima kasih. Memang sejak sebelum mengenal ke umat dai di sini, saya imam seadanya saja, lillahi ta'ala saja saya imam. Saya sembahyang, saya imam, memang saya imam. Siapa yang imam di sini? Saya, pantai ayat pendek itu saya lakukan. Dengan adanya Pak Ustadz ini, malah saya juga nekat juga, oh begini padahal. Jadi membawa perubahan yang sangat positif. Kemudian dalam artian Bapak kita lebih bisa mengintrospeksi diri dalam lafaz Quran kita. Ya. Baik Bapak. Nah itu sangat harus disyukuri. Berarti Allah itu mengirimkan malaikat penolong untuk siar Islam di sini. Dan Pak Ma'ruf satu lagi, dukungan Pak Ma'ruf untuk umat sudah nampak. Pak Ma'ruf begitu bersosialisasi dengan masyarakat sekitar yang mayoritas di sini juga sangat luar biasa sekali. Iya. Dukungan yang lain mungkin untuk syiarnya atau dakwanya Ustadz Munir itu seperti bagaimana sih Pak? Ustadz Munir berdakwah ini, Ibu, kalau di sini kalau dilihat dengan saya ketemu dengan umat yang non Muslim ini, dia tegur, dia senyum, dia baik, tidak pernah muka murung itu, tidak pernah muka jahat itu. Dia biasa saja Ibu. Jadi dia bilang ini dari mana? Dukungan Bapak Ma'ruf sendiri untuk Pak Munir apa? Maksudnya gini, mungkin dimintai tolong oleh Pak Munir untuk bisa mengumpulkan anak-anak atau bagaimana itu bagaimana sih sebenarnya tulus dari hati Pak Ma'ruf sendiri untuk benar-benar mau mendukung beliau untuk bisa bersyiar di sini khususnya buat anak-anak kita yang masih belajar agama. Memang Ibu di sini ini anak-anak yang menarik sejak saya mengaji dari pertama sampai sekarang ini, saya memancing mereka itu dengan permen, dengan minuman yang makanan-makanan ringan itu. Adik-adik yang Muslim ya? Muslim, ini bukan dari luar, tidak ini. Jadi umat saya itu, yang anak-anak saya itu supaya
tahu agama itu, kita itu agama Islam itu modelnya bagaimana supaya mereka itu menarik datang ke sini, supaya saya bina mereka itu. Jadi dia bilang, oh ini Pak Maruf baik, ini dia kasih kita permen dengan ini. Kita habis kalau kita mengaji ini kita kasih kita permen dengan ini ya minuman. Sudah habis mereka tiap hari ibu senang. Jangan sekali-kali kamu datang tidak ada apa ini permen. Jadi bulan puasa kemarin juga ibu saya bikin kolak sampai kolak apa segala macam itu, mereka itu datang juga itu bu. Saya ada kadang orang tuanya dia marah-marah, mana kamu ini terlambat tuh orang sudah habiskan kolak di sana. Barakallah ya orang bilang ya. Nah ini pertanyaan terakhir, harapan Pak Ma'ruf sendiri untuk memakmurkan musola ini. Ya, betul-betul menyadarkan anak-anak untuk mari kita sholat jamaah di musola. Mari kita mengaji bersama-sama ya. Kemudian memusolahkan ini menjadi sebuah masjid. Harapan-harapan ke depan seperti apa? Kemudian harapan Pak Ma'ruf sendiri untuk bisa mendukung dakwah Pak Munir untuk nggak kemana-mana, tetap di musola. Iya. Saya berterima kasih ini. Hanya harapan saya itu terutama Pak Ustadz Munir itu suatu ilmu agama supaya menarik anak-anak itu mengaji itu, anak-anak juga ada bekal untuk kemudian hari. Mendukung Ustadz Munir? Siap Ibu, saya siap untuk mendukung sampai di mana karena saya ini Ibu tidak tahu apa-apa. Pak Ustadz Munir nanti akan membantu saya mencari dana, bagaimana caranya. Jadi saya minta tolong Pak Ustadz Munir, bagaimana dana yang datangkan dari mana-mana saya tidak tahu. Itu terserah mau bagaimana, karena saya ini orang bodoh Ibu, saya tidak tahu apa-apa. HP saya tidak tahu SMS, saya tidak tahu apa. Padahal saya ketamat SMA-nya dulu. Baik, terima kasih Pak Ma'ruf, luar biasa sekali penjelasannya. Ada yang masih kurang ingin disampaikan pemirsa, masih ada? Atau sudah semuanya disampaikan? Iya, nah yang saya itu ekonomi masyarakat. Siap, coba disampaikan. Ekonomi masyarakat di sini Ibu, ini pengungsi dari Timur Leste, tidak bawa tanah dari timur. Ini yang kami duduk ini orang punya tanah. Jadi tanah ini hanya dapat kami itu diberikan pemerintah itu sepotong yang kami dapat rumah ini. Jadi yang untuk garap lahan kami itu tidak ada. Angkatan. Biasanya angkatan mereka sangat peduli juga. Kok bisa ada di sini? Terus perkembangan Islam sejauh ini seperti apa untuk masyarakat sekitar sini? Kadang-kadang juga bukan orang sosial yang luar biasa yang ikhlas untuk syiar kemudian mewakafkan tanah ini. Sisi dari Pak Ma'ruf dan juga Pak Munir untuk bisa berkolaborasi untuk bisa masih pandemi ya mencuat ya di situ. Tapi setelah itu habis sholat zuhur, kegiatan apa yang dilakukan untuk sholat zuhur? Kita setting aja Pak. Kira-kira kegiatan apa untuk habis sholat zuhur itu apa gitu? Duduk musyawar, kemudian datang ke sini berinteraksi dengan semua warga di sini, berinteraksi dengan Pak Ma'ruf